Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Bukit Yosua. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bukit Yosua adalah sebuah bukit bersejarah yang berada di kawasan Bosporus Anatolia, tepatnya di distrik Beykoz, Istanbul, Turki. Bukit ini menjadi tempat suci yang di dalamnya terdapat sebuah masjid dan sebuah makam simbolis yang diyakini sebagai makam Nabi Yosua atau Yusa. Puncak bukit memiliki ketinggian 202 meter di atas permukaan laut dan sering menjadi penanda penting bagi kapal yang melintas dari Laut Hitam menuju Bosporus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa nama bukit ini dikaitkan dengan Nabi Yosua atau Yusa yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai salah seorang nabi penerus perjuangan Nabi Musa. Makam simbolis yang berada di puncak bukit diyakini oleh sebagian umat Muslim sebagai tempat peristirahatan Nabi Yosua, meskipun terdapat lokasi lain yang juga diyakini sebagai makam Nabi Yosua di Israel, Yordania, dan Irak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bukit Yosua terletak di wilayah Beykoz, Istanbul, Turki pada bagian pantai Anatolia Bosporus. Lokasinya yang strategis di tepi laut menjadikan bukit ini memiliki nilai sejarah sekaligus religius. Di sebelah utara bukit berdiri Kastil Yoros yang merupakan peninggalan penting dari masa lalu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejarah kesucian Bukit Yosua telah berlangsung sejak masa pra-Islam. Pada masa lampau puncak bukit ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa Zeus dengan berdirinya sebuah kuil dan dikenal sebagai tempat tidur Hercules. Pada masa Bizantium kuil tersebut digantikan dengan sebuah gereja yang didedikasikan untuk Santo Mikael. Namun gereja tersebut hancur akibat gempa bumi pada tahun 1509. Sejak periode tersebut kawasan bukit mulai lebih erat dikaitkan dengan tradisi Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bukit Yosua menjadi penting karena memadukan sejarah panjang dari berbagai peradaban, yaitu Yunani, Bizantium, dan Islam. Bagi umat Muslim, makam simbolis Nabi Yosua diyakini memiliki kekuatan spiritual sehingga tempat ini sering dijadikan pusat ziarah untuk berdoa termasuk memohon kesembuhan dari penyakit. Keberadaan masjid dan area peziarahan menjadikan bukit ini bukan hanya sebagai tempat wisata religi tetapi juga sebagai ruang kontemplasi sejarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam simbolis Nabi Yosua berbentuk gundukan tanah persegi panjang berukuran panjang 17 meter dan lebar 2 meter. Area makam tidak memiliki atap dan dikelilingi oleh pagar besi cor. Di sekelilingnya tumbuh pepohonan rindang serta tanaman hias begonia mini yang memberikan suasana khusyuk bagi para pengunjung. Dua batu berbentuk silinder dengan lubang khas di tengahnya berada di salah satu ujung makam. Kompleks makam dikelilingi dinding batu dengan dua pintu masuk dan beberapa jendela. Para peziarah biasanya masuk melalui salah satu pintu lalu berjalan mengelilingi makam dan keluar melalui pintu yang lain. Dari sudut pandang sejarah, Bukit Yosua adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban manusia. Tempat ini telah berganti fungsi dari kuil Yunani, gereja Bizantium hingga menjadi kompleks ziarah Islam. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bagaimana lokasi geografis strategis seperti Bosporus selalu menjadi pusat interaksi budaya dan agama. Dari sudut pandang arkeologi, Bukit Yosua menyimpan jejak penting berupa sisa kuil Yunani dan peninggalan Bizantium meskipun banyak yang telah hilang akibat bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lapisan sejarah meninggalkan warisan berbeda yang membentuk identitas tempat tersebut. Dari sudut pandang religi, Bukit Yosua menjadi titik pertemuan keyakinan yang beragam. Dalam tradisi Islam, bukit ini diyakini sebagai salah satu lokasi makam Nabi Yosua. Dalam tradisi Kristen, bukit ini pernah menjadi lokasi gereja untuk penghormatan kepada Santo Mikael.
Sedangkan dalam tradisi Yunani kuno bukit ini berhubungan dengan pemujaan dewa Zeus dan Hercules. Hal ini memperlihatkan bagaimana satu lokasi dapat dimaknai secara berbeda oleh berbagai komunitas. Dari sudut pandang budaya lokal, masyarakat setempat percaya bahwa makam simbolis Nabi Yosua memiliki keajaiban. Banyak peziarah datang untuk berdoa dan memohon kesembuhan. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan spiritual dapat bertahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Dari sudut pandang ekowisata, Bukit Yosua yang dikelilingi pepohonan besar serta tanaman hias menjadi ruang terbuka hijau yang penting di wilayah Istanbul. Keberadaannya bukan hanya bernilai spiritual tetapi juga memberikan manfaat ekologi bagi keseimbangan lingkungan. Dari sudut pandang pendidikan, Bukit Yosua memberikan pelajaran tentang toleransi antaragama dan bagaimana sebuah lokasi dapat menjadi jembatan sejarah antara peradaban yang berbeda. Tempat ini dapat dijadikan sarana pembelajaran lintas disiplin mulai dari sejarah, teologi, arkeologi hingga ekologi. Dari kisah Bukit Yosua dapat diambil pelajaran bahwa sebuah tempat dapat memiliki banyak makna dan fungsi sepanjang sejarah. Keberagaman pemaknaan ini mengajarkan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan keyakinan serta kesadaran akan nilai sejarah yang harus dijaga. Kesucian tidak hanya lahir dari agama tertentu tetapi juga dari keyakinan manusia dalam menghargai simbol-simbol spiritual. Bukit Yosua memiliki kelebihan sebagai situs bersejarah yang memperlihatkan kesinambungan peradaban dari masa Yunani Bizantium hingga Islam. Keindahan alam sekitarnya serta keberadaan makam simbolis Nabi Yosua menjadikan bukit ini sebagai destinasi religi sekaligus wisata sejarah yang bernilai tinggi. Namun terdapat kekurangan, yaitu masih adanya perbedaan pandangan mengenai lokasi asli makam Nabi Yosua. Hal ini menimbulkan perdebatan akademis maupun keagamaan. Oleh karena itu disarankan agar penelitian sejarah dan arkeologi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh. Selain itu, pengelolaan kawasan wisata religius ini perlu memperhatikan kelestarian lingkungan agar nilai sejarah dan spiritual tetap terjaga bagi generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran.
Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.